Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada Bapak Rizky Arif Nugroho, STMT, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Administrasi Pembangunan. Adapun topik yang akan kami bahas pada presentasi tugas besar kali ini yaitu evaluasi good governance terhadap program perbaikan gizi masyarakat oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur. Next. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama Amaida Akda, Bella Amadea, Devi Nur Fadila, Dia Wulandari, dan yang terakhir saya sendiri Nadila Novianti. Masuk ke outline pembahasan yaitu yang pertama ada pendahuluan, tinjauan literatur, metode analisis, pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan. Masuk ke pendahuluan, untuk latar belakang sendiri, yaitu Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang telah menerapkan prinsip good governance dan salah satu programnya yaitu merupakan program perbaikan gizi masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran gizi keluarga dalam upaya meningkatkan status gizi masyarakat terutama pada ibu hamil, bayi dan balita serta usia produktif. Pada tahun 2022, angka prevalensi stunting di Kalimantan Timur yaitu sebesar 19,8%. Sementara itu, berdasarkan hasil survei terkait masalah gizi balita di Kalimantan Timur pada tahun 2021 secara kumulatif sebesar 22,8%. Dibandingkan dengan provinsi lainnya di Kalimantan Timur, angka ini masih tergolong tinggi dan perlu adanya upaya serta koordinasi yang baik antara sektor terkait untuk mengurangi permasalahan ini. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi terkait kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur dalam implementasi program perbaikan gizi di Provinsi Kalimantan Timur dalam dimensi good governance. Adapun tujuannya yaitu untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur melalui implementasi program perbaikan gizi masyarakat dalam dimensi good governance. Dan sasarannya sendiri yaitu mengidentifikasi implementasi program perbaikan gizi masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan prinsip good governance. Kemudian pada tinjauan literatur, menurut United National Development Program sendiri, good governance didefinisikan sebagai praktik penerapan kewenangan pengelolaan berbagai urusan penyelenggara negara secara politik, ekonomi, dan administratif di semua tingkatan. Dalam hal ini terdapat 9 prinsip yang akan dijadikan indikator good governance yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam mengelola pemerintahannya, yaitu yang pertama ada partisipasi, transparansi, akuntabilitas, daya tangkap, efektif dan efisien, konsensius, keadilan, rule of law, dan juga visi strategis. Kemudian pelayanan publik sendiri menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik didefinisikan sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan juga penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik yang terbagi menjadi prinsip pelayanan publik, klasifikasi pelayanan publik, dan juga standar pelayanan publik. Evaluasi kebijakan sendiri merupakan persoalan fakta berupa pengukuran serta penilaian baik terhadap tahap implementasi kebijakan maupun hasil atau dampak dari suatu kebijakan atau program tertentu. Kemudian dari hasil evaluasi tersebut dapat menentukan langkah selanjutnya yang dapat diambil di masa yang akan datang. Keterkaitan good governance dengan program kesehatan gizi sendiri, menurut Menteri Kesehatan Republik Indonesia, kesehatan sendiri merupakan awal atau hulu dari kesejahteraan. Oleh karena itu, pemerintah selaku administrator pembangunan perlu memprioritaskan program yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat agar mampu mencapai kesejahteraan masyarakat. Dalam penyelenggaraan program perbaikan gizi masyarakat sendiri, salah satu program yang bergerak dalam bidang kesehatan dan pembangunan masyarakat sudah seharusnya dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance agar semua lapisan masyarakat dapat mencapai tingkat ketahanan dalam hal kesehatan. Masuk pada metode analisis, terdapat variabel penelitian. Untuk variabel penelitian sendiri, menggunakan variabel good governance dan 9 indikator terdiri dari yang pertama, transparansi, masyarakat mengetahui data dan informasi terkait permasalahan gizi di Provinsi Kalimantan Timur, serta tahapan-tahapan pelaksanaan program. Yang kedua, rule of law,
tegaknya supremasi hukum, upaya perbaikan gizi masyarakat Provinsi Kalimantan Timur telah tercantum dalam dokumen rencana strategis Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur dan menjamin keikutsertaan dan pelayanan kepada semua masyarakat. Selanjutnya, indikator partisipasi, masyarakat mengikuti tahapan pelaksanaan program perbaikan gizi masyarakat, serta masyarakat diikutsertakan secara langsung selama pelaksanaan program. Indikator yang keempat, daya tanggap, lembaga serta stakeholder terkait melayani masyarakat dalam upaya mengakses kebutuhan gizi yang lebih baik. Selanjutnya, indikator kelima, konsensus, pelaksanaan program perbaikan gizi telah berdasarkan kesepakatan bersama dan saling menguntungkan. Indikator selanjutnya, keadilan, semua lapisan masyarakat Provinsi Kalimantan Timur mendapatkan pelayanan yang menyeluruh selama pelaksanaan program. Indikator ketujuh, akuntabilitas Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur bertanggung jawab kepada masyarakat atas pelaksanaan program. Indikator kedelapan, efektif dan efisien tahapan pelaksanaan program perbaikan gizi yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tepat sasaran. Indikator terakhir, visi strategis, Dinas Kesehatan memandang permasalahan gizi secara luas dan berupaya dalam mengentaskan permasalahan gizi di masa depan. Selanjutnya, untuk metode pengumpulan ada data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah non-probability sampling untuk mengumpulkan data dengan cara penyebaran kuesioner dengan jumlah sampel minimal diambil adalah sebesar 30 responden. Untuk metode analisis yang diambil adalah analisis deskriptif kualitatif, karena penulis ingin menggambarkan perspektif masyarakat terhadap pelaksanaan program perbaikan gizi masyarakat dalam dimensi good governance. Selanjutnya, untuk alur penelitian dimulai dari mengidentifikasi masalah, melakukan tujuan penelitian, lalu ada penentuan sampel penelitian, pembuatan kuesioner, selanjutnya ada pengumpulan data dan pengolahan data, analisis data, kesimpulan dan saran. Untuk lebih lengkapnya akan dijelaskan pada bab pembahasan. Selanjutnya ada pembahasan. Berikut pertanyaan yang diajukan kepada responden untuk menilai pelaksanaan program dalam dimensi good governance dengan 5 parameter, yaitu sangat baik, baik, netral, buruk, dan sangat buruk. Kemudian, yang pertama, untuk indikator transparansi dengan pertanyaan, telah tersedia akses informasi yang mudah dijangkau, bebas diperoleh dengan tepat waktu, memadai pada setiap proses penyusunan dan implementasi kebijakan publik dalam program perbaikan gizi masyarakat, baik dari segi teknis maupun segi keuangan. Yang kedua, indikator rule of law, di mana dengan pertanyaan dalam mendukung partisipasi masyarakat pada program perbaikan gizi masyarakat telah terdapat sistem dan aturan-aturan hukum dalam proses politik dan perumusan kebijakan. Kemudian, dalam indikator partisipasi, pemerintah telah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpendapat dan mengambil keputusan dalam proses pelaksanaan program perbaikan gizi masyarakat. Selanjutnya indikator daya tanggap, di mana dengan pertanyaan pemerintah peka dalam menghadapi persoalan-persoalan di dalam masyarakat yang berkaitan dengan program perbaikan gizi masyarakat. Indikator yang kelima yaitu konsensus. Dengan pertanyaan pemerintah telah mengutamakan kesepakatan bersama dengan masyarakat dalam pengambilan keputusan melalui proses musyawarah dalam pelaksanaan program perbaikan gizi masyarakat. Kemudian indikator yang keenam, keadilan. Dengan pertanyaan dalam pelaksanaan program perbaikan gizi masyarakat, masyarakat mendapatkan perlakuan dan pelayanan yang baik dari pemerintah sesuai dengan prinsip good governance. Selanjutnya, indikator yang ketujuh, yaitu akuntabilitas. Dengan pertanyaan terdapat laporan pertanggungjawaban yang berkaitan dengan semua kebijakan, perbuatan moral maupun netralitas sikap pemerintah terhadap masyarakat dalam penyelenggaraan program perbaikan gizi masyarakat. Kemudian indikator ke-8, efektif dan efisien, di mana dengan pertanyaan pemerintah telah menyusun perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan nyata dari masyarakat secara rasional dan terukur, sehingga pemerintah dapat menjalankan program perbaikan gizi masyarakat dengan efektif dan efisien. Kemudian yang terakhir, indikator visi strategis dengan pertanyaan dalam menghadapi masa yang akan mendatang, pemerintah telah menyiapkan perspektif yang luas dan jauh ke depan atas pembangunan manusia, khususnya terkait program perbaikan gizi masyarakat. Selanjutnya,
Dari hasil penelitian, dari 31 responden, adapun usia para responden diketahui bahwa responden paling banyak berusia 20 tahun dengan jumlah 10 orang. Kemudian pekerjaan, dari 31 responden, adapun jenis pekerjaan para responden yaitu sebagian besar responden merupakan mahasiswa dengan jumlah yaitu sebanyak 17 orang. Selanjutnya, dari hasil penelitian, berikut presentase hasil penelitian pada indikator yang pertama yaitu transparansi, di mana paling besar yaitu 48,4% memilih netral dalam transparansi pelaksanaan program perbaikan gizi masyarakat. Yang kedua, rule of law, di mana sebanyak 74,2% merasa bahwa tegaknya supremasi hukum dalam pelaksanaan program perbaikan gizi masyarakat telah mencapai kategori baik. Kemudian, indikator yang ketiga yaitu partisipasi, sebanyak 45,2% masing-masing memilih kategori netral dan baik. Selanjutnya, Untuk indikator selanjutnya yaitu ada daya tanggap, sebanyak 51,6% dari responden merasakan bahwa daya tanggap dari lembaga terkait mencapai kategori baik, kemudian 29% dari responden memilih netral, 9,7% dari responden merasakan daya tanggapnya buruk, kemudian 6,5% dari responden merasakan daya tanggap lembaga terkait sangat baik, dan 3,2% lainnya merasakan bahwa daya tanggapnya sangat buruk. Selanjutnya untuk indikator konsensus sebanyak 55,2% dari responden memilih untuk netral, kemudian 27,6% dari responden merasakan bahwa konsensus dalam pelaksanaan program ini sudah mencapai kategori baik. Kemudian 13,8% dari responden merasakan buruk dan 3,4% dari responden merasakan aspek konsensus dalam pelaksanaan program ini sangat baik. Kemudian untuk indikator keadilan sebanyak 58,1% dari responden merasakan netral atau memilih netral, kemudian 19,4% dari responden merasakan bahwa tingkat keadilan dalam pelaksanaan program ini mencapai kategori baik, dan 19,4% dari responden merasakan keadilan dalam pelaksanaan program ini buruk, kemudian 3,2% dari responden merasakan tingkat keadilannya sangat baik. Untuk selanjutnya itu aspek indikator akuntabilitas sebanyak 53,3% dari responden memilih netral, 30% dari responden merasakan bahwa akuntabilitas dalam pelaksanaan program ini baik, 13,3% dari responden merasakan bahwa akuntabilitas lembaga terkait itu buruk, dan 3,3% dari responden merasakan bahwa akuntabilitas sangat buruk. Kemudian untuk indikator efektif dan efisien, sebanyak 58,1% dari responden memilih netral, 29% dari responden merasakan bahwa tingkat efektif dan efisien dari pelaksanaan program ini sudah mencapai kategori baik, 9,7% dari responden merasakan bahwa tingkat keefektifan dan keefisienan dalam pelaksanaan program ini buruk, dan 3,2% lainnya merasakan bahwa dalam pelaksanaan program ini sudah sangat baik. Selanjutnya untuk indikator visi strategis sebanyak 58,1% memilih netral, 19,4% dari responden memilih baik, 19,4% lainnya juga memilih baik, dan 3,2% lainnya memilih sangat baik. Next. Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian yang telah didapatkan dari hasil pengisian kuesioner oleh masyarakat, kemudian dapat dilakukan evaluasi program dalam dimensi good governance berdasarkan perspektif masyarakat. Untuk indikator yang pertama yaitu transparansi, sebanyak 48,4% dari responden memilih netral dalam melihat transparansi data serta informasi terkait pelaksanaan program, yang mana Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur beserta stakeholder terkait perlu meningkatkan transparansi hasil pelaksanaan program, misalnya seperti mempublikasikan melalui laman website Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur dalam bentuk poster, grafik, atau publikasi dokumen lainnya. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat mengetahui progres serta proses pelaksanaan program. Untuk indikator rule of law, sebanyak 74,2% dari responden berpendapat bahwa tegaknya supremasi hukum dalam pelaksanaan program ini terlaksana dengan baik. Pelaksanaan program ini sudah mencapai kategori baik, namun persentase ini perlu ditingkatkan kembali mengingat bahwa tegaknya supremasi hukum merupakan dasar bagi pelaksanaan program yang menyeluruh dan merata sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk
Indikator yang ketiga yaitu partisipasi. Sebanyak 45,2% dari responden berpendapat netral terkait partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan program. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur serta lembaga terkait harus lebih meningkatkan keterlibatan masyarakat, khususnya masyarakat yang terdampak masalah gizi dalam pelaksanaan programnya. Hal ini bertujuan agar masyarakat merasakan langsung peran lembaga terkait dalam menangani permasalahan gizi yang ada. Selanjutnya untuk indikator daya tanggap, sebanyak 51,6% dari responden merasakan bahwa Dinas Kesehatan Provinsi dan lembaga terkait sudah mencapai tingkat responsif yang sangat baik, yang mana Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur ini dapat meningkatkan kembali persentasenya, khususnya pada daerah-daerah yang masih sulit mendapat akses fasilitas kesehatan, sehingga semua masyarakat dapat merasakan peran dinas terkait dengan merata dan menyeluruh. Selanjutnya untuk indikator konsensus, sebanyak 51,6% dari responden memilih netral terkait peran dinas dalam pelaksanaan program perbaikan gizi masyarakat. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur serta lembaga terkait harus lebih giat lagi menunjukkan bahwa dalam penyusunan program serta pelaksanaannya telah berdasarkan dengan keputusan bersama. Indikator selanjutnya yaitu keadilan. Sebanyak 58,1% dari responden merasa netral dalam hal pelayanan merata tanpa membeda-bedakan masyarakat selama proses pelaksanaan program, yang mana dinas serta stakeholder terkait perlu meningkatkan kinerja selama di lapangan, khususnya bagaimana memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mengedukasi masyarakat tanpa adanya perbedaan pelayanan, sehingga masyarakat dapat merasakan pelayanan yang lebih baik lagi ke depannya. Selanjutnya indikator yang ketujuh yaitu akuntabilitas. Sebanyak 53,3% dari responden memilih netral dalam melihat akuntabilitas Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur dalam pelaksanaan program. Untuk evaluasi programnya, yaitu perlu adanya upaya meningkatkan publikasi hasil dari pelaksanaan program. Publikasi hasil ini merupakan salah satu bentuk dari pertanggungjawaban lembaga terkait kepada masyarakat. Selanjutnya yaitu indikator efektif dan efisien. Sebanyak 58,1% dari responden memilih netral dalam hal keefektifan dan keefisienan pelaksanaan program. Masyarakat masih merasakan bahwa program perbaikan gizi masyarakat ini tidak terlalu efektif dan efisien dalam menangani permasalahan gizi di masyarakat. Perlu adanya inovasi dari lembaga terkait dalam menyelesaikan permasalahan gizi di masyarakat dan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini bertujuan agar program yang dilaksanakan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, indikator visi strategis. Sebanyak 54,8% dari responden merasa bahwa dalam menyikapi permasalahan gizi di masa mendatang ini, lembaga terkait telah memandang permasalahan ini secara luas dan jauh ke depan. Dalam pelaksanaannya, masyarakat memiliki pandangan bahwa lembaga terkait telah memiliki jangkauan jauh ke depan dalam melihat permasalahan gizi masyarakat. Hal ini masih dapat ditingkatkan kembali dengan melihatkan inovasi-inovasi baru dalam proses penyelesaian permasalahan gizi di masyarakat agar visi strategis ini benar-benar terlaksana secara menyeluruh dan merata sehingga mampu menurunkan dampak dari permasalahan gizi di Provinsi Kalimantan Timur. Baik, selanjutnya masuk ke kesimpulan. Yang pertama, Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang telah menerapkan prinsip good governance dalam tata kelola pemerintahannya. Program perbaikan gizi masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kesadaran gizi keluarga dalam upaya meningkatkan status gizi masyarakat terutama pada ibu hamil, bayi, dan balita serta usia produktif. Kedua, keberhasilan good governance dapat diukur menggunakan 9 aspek yang menjadi parameternya, yaitu aspek partisipasi, aspek rule of law, aspek transparansi, aspek daya tanggap, aspek konsensus, aspek keadilan, aspek efektivitas dan efisiensi, aspek akuntabilitas, dan aspek visi strategis. 3. Melalui 9 aspek tersebut dapat dilakukan perhitungan skor indikator keberhasilan dengan diketahui bahwa pelaksanaan program perbaikan gizi masyarakat oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur terdapat 6 dari 9 indikator penilaian good governance memilih netral, sementara 3 dari 9 indikator memilih telah mendapatkan nilai baik dari perspektif masyarakat, sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja pelayanan program perbaikan gizi masyarakat masih kurang terlihat. Adapun saran yang dapat diberikan yaitu dalam pelayanan program perbaikan gizi masyarakat seharusnya dapat diimplementasikan secara terus-menerus dan berkelanjutan dengan target program yang diperluas. Adapun caranya yaitu dapat dilakukan, yaitu adalah meningkatkan citra yang positif kepada masyarakat, meningkatkan kinerja humas serta tenaga kesehatan, dan meningkatkan pengelolaan laman website Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur agar penyampaian informasi dapat merata dan menyeluruh. Baik, sekian dari
Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.